bikin publik super bahagia. Wakil Ketum PSSI Ratu Tisha buat pernyataan mengejutkan dan jujur soal Shin Tae-yong. Apakah akan temui Erick Thohir hari ini untuk rapat pemecatan Patrick Kluivert dan panggil kembali STY jadi pelatih Timnas Indonesia di ronde keempat? Simak ulasannya di sini. Nah, ini baru super top Marco Top. Kondisi negara Qatar sedang kacau balau. Apakah AFC dan FIFA resmi putuskan pindah venue ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ke Malaysia dan Indonesia kah? Mantap! Akhirnya sebuah kebenaran terungkap. Mantan penerjemah Timnas Indonesia, JJ, sangat berani belak-belakan bongkar bahwa Patrick Kluivert Yes, doa publik terkabul. Ragnar Oratmangun mendadak disorot oleh media sosial asal Amerika Serikat. Apakah terang-terangan minta ke PSSI untuk kembalikan Shin Tae-yong? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Gelombang panas konflik kembali menyelimuti kawasan Timur Tengah. Kali ini, pusat ketegangan meledak setelah Iran meluncurkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar sebagai respons keras atas serangan yang sebelumnya dilancarkan AS ke fasilitas nuklir Iran. Tak hanya di Qatar, serangan balasan juga menghantam pangkalan militer AS di Irak, menandakan bahwa eskalasi konflik tak lagi terbendung. Situasi ini tentu memunculkan kekhawatiran mendalam dari berbagai sektor, termasuk dunia olahraga yang biasanya netral dari hiruk-pikuk geopolitik. Namun, apa jadinya jika lokasi pertandingan internasional justru berada di titik api konflik? Qatar saat ini menjadi sorotan karena berstatus sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Arab Saudi. Keduanya dipilih oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk menjadi lokasi turnamen mini yang krusial dalam perjalanan 6 tim Asia menuju Piala Dunia 2026. Selain Qatar dan Arab Saudi, 4 negara lain yang akan berjuang di babak ini adalah Indonesia, Oman, Uni Emirat Arab, dan Irak. Pertandingan babak keempat ini dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025, menyisakan sekitar 3,5 bulan dari sekarang. Namun, dengan memburuknya keamanan regional akibat konflik bersenjata antara Iran dan sekutunya melawan kekuatan AS dan Israel, status Qatar kini berada di ujung tanduk. FIFA dan AFC tentu tak akan tinggal diam. Aspek keamanan dan keselamatan pemain serta ofisial tim menjadi prioritas utama. Meskipun Qatar memiliki infrastruktur kelas dunia, warisan dari Piala Dunia 2022, kondisi geopolitik yang tak menentu membuat banyak pihak khawatir. Apakah FIFA dan AFC akan tetap mempertahankan Qatar sebagai tuan rumah, ataukah mereka akan memindahkan lokasi demi menjamin kelangsungan turnamen? Langkah antisipasi kini menjadi topik hangat. Jika konflik tak kunjung mereda dan hanya menghasilkan gencatan sementara, maka kawasan tersebut tetap tergolong rawan. Para pengambil keputusan tentu sadar bahwa tidak mungkin menunggu hingga mendekati hari H untuk menentukan nasib turnamen. Diperkirakan FIFA dan AFC akan mengambil keputusan final soal status tuan rumah paling lambat akhir Agustus atau awal September demi memastikan persiapan logistik, akomodasi, keamanan, dan kesiapan infrastruktur. Sebagai informasi, babak keempat kualifikasi ini hanya diikuti 6 tim yang akan dibagi ke dalam 2 grup. Setiap juara grup otomatis meraih tiket ke Piala Dunia 2026, sementara 2 runner-up akan bertanding di babak lanjutan untuk merebut 1 slot ke play-off antar konfederasi. Drawing grupnya sendiri akan digelar pada 17 Juli di Kuala Lumpur, Malaysia.
Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah FIFA harus segera mencari alternatif tuan rumah demi menjamin keselamatan semua tim, termasuk timnas Indonesia? Atau kamu yakin Qatar masih bisa menjamin keamanan turnamen di tengah situasi yang memanas? Bagikan pandanganmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Piala Dunia bisa dan harus tetap netral dari konflik politik dunia? Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang yang berlangsung pada 10 Juni lalu memunculkan banyak perbincangan hangat, terutama soal performa skuad Garuda yang dianggap mengecewakan. Dalam program Sepak Up Bola yang dipandu oleh JJ dan menghadirkan narasumber Arul W, dibahas secara mendalam aspek-aspek teknis dan taktis dari pertandingan tersebut. Salah satu sorotan utama adalah keputusan pelatih Shin Tae-yong yang dianggap tidak konsisten dalam melakukan rotasi pemain. Meski pertandingan ini tidak mempengaruhi kelolosan Indonesia ke babak keempat, Arul berpendapat bahwa jika ingin melakukan rotasi, seharusnya dilakukan total. Kalau mau rotasi, mending rotasi sekalian, karena ini laga yang tidak menentukan target apa-apa lagi, tegasnya. Mereka juga menyebut bahwa pertandingan ini seharusnya dimanfaatkan sebagai laga uji coba melawan tim kuat demi mematangkan komposisi pemain inti jelang babak keempat. Namun justru yang diturunkan bukanlah formasi terbaik dan hanya sebagian kecil dari pemain utama yang bermain sejak awal. Dari sisi teknis, analisis video menunjukkan betapa Jepang dengan mudah mengeksploitasi kelemahan Indonesia, terutama di zona pocket, kantong ruang antar lini tengah dan lini belakang. Jepang bermain pintar di pocket zone dan kita tidak ada antisipasi sama sekali, ungkap JJ. Kelemahan koordinasi lini belakang dan lini tengah menjadi penyebab utama Jepang leluasa membangun serangan. Masalah pressing bone tak luput dari kritik. Timnas Indonesia dianggap terlalu pasif dan sering terlambat dalam melakukan tekanan, sehingga Jepang mampu keluar dari tekanan dengan mudah. Bahkan transisi saat kehilangan bola pun dinilai lambat. Support buat oleh pemain depan tuh justru lebih dekat kameraman daripada pemain kita sendiri, sindir Arul. Performa individu pemain juga mendapat sorotan. Beckham Putra misalnya dinilai belum siap secara fisik menghadapi intensitas permainan Jepang. Begitu pula dengan Kevin Dix yang dinilai salah mengambil posisi saat Jepang mencetak gol pertama melalui umpan silang. Tujuan utama defense itu kan jangan sampai lawan bisa crossing, tapi ini malah dikasih ruang, ujar JJ. Kekalahan Indonesia 0-5 dari Jepang tidak hanya menunjukkan kesenjangan kualitas, tetapi juga membuka banyak PR bagi tim pelatih. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi, komunikasi pemain, dan eksekusi taktik harus segera dilakukan. Laga ini harus menjadi pelajaran penting jika timnas ingin bersaing secara kompetitif di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, JJ dan Arul tetap memberi catatan positif, seperti keberanian Justin Hubner yang berani melakukan progresi dari lini belakang. Namun secara keseluruhan, mereka sepakat bahwa pertandingan ini lebih banyak memberi catatan untuk perbaikan ketimbang pujian. Bukan bermaksud menjatuhkan, tapi ini realita. Kita harus belajar dari kekalahan, tutup JJ. Salah satu suara optimisme datang dari figur penting sepak bola dunia, Presiden La Liga, Javier Tebas. Pria yang sudah lama berkecimpung dalam manajemen sepak bola Eropa ini memberikan dukungannya terhadap pelatih yang dulu sempat ia lihat langsung bersinar di Camp Nou. Baiklah, saya kenal Patrick Kluivert dan saya pikir dia adalah seorang profesional yang hebat, ujar Tebas dengan penuh keyakinan. Dia pasti akan mengerahkan upaya terbaiknya untuk membantu timnas Indonesia maju sejauh mungkin, tambahnya lagi. Tebas memang bukan orang asing dalam kisah perjalanan Kluivert. Ia memulai karir administrasinya di La Liga sejak awal 2000-an, saat Kluivert masih menjadi bintang utama Barcelona.
Dari tahun 1998 hingga 2004, Patrick Kluivert mencetak 122 gol dan 62 assist dari 257 laga untuk Blaugrana di semua kompetisi. Sebuah prestasi gemilang yang membuatnya dikenang sebagai salah satu penyerang top di eranya. Musim pertamanya bersama Barca 1998 sampai 1999 menjadi salah satu yang paling berkesan. 16 gol, 14 assist, dan sebuah gelar La Liga. Tak heran jika Tebas punya keyakinan besar pada kapabilitas Kluivert, bahkan kini ketika ia menjabat sebagai pelatih kepala timnas dari belahan Asia Tenggara. Kini, ujian sesungguhnya menanti. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada bulan Oktober dengan lokasi pertandingan di dua negara Timur Tengah, Qatar dan Arab Saudi. 6 tim yang lolos ke babak ini akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Hanya juara grup yang otomatis melaju ke Piala Dunia, sementara runner-up harus menjalani babak tambahan yang lebih menantang. Setelah melewati babak ketiga dengan penuh drama dan kerja keras, Timnas Indonesia kini menatap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan semangat baru di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu memang baru resmi diperkenalkan sebagai nahkoda baru Garuda pada Januari 2025, menggantikan Shin Tae-yong, sosok yang sebelumnya berhasil membawa Indonesia menembus berbagai fase penting. Meski baru menukangi skuad merah putih dalam 4 laga, Kluivert langsung memperlihatkan taringnya. Ia mengantongi 2 kemenangan dan 2 kekalahan, cukup untuk membawa Indonesia finish di posisi keempat grup C dan meraih tiket ke putaran keempat, sebuah pencapaian historis yang tak bisa diremehkan. Dengan dukungan figur internasional seperti Javier Tebas, serta semangat baru dari pelatih sekelas Patrick Kluivert, apakah menurut kamu, Timnas Indonesia bisa menciptakan sejarah dan melangkah ke Piala Dunia 2026? Yuk, bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu optimis dengan kepemimpinan Kluivert, atau menurutmu masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dibereskan? Suaramu penting untuk jadi bagian dari perjalanan Garuda. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha Destria, adalah sosok kunci di balik kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia 5 tahun lalu. Saat itu, Tisha menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSSI di era kepemimpinan Mochamat Iriawan alias Iwan Bule. Mendatangkan pelatih sekelas STY bukan proses yang instan, melainkan melalui negosiasi panjang dan pendekatan khusus. Dalam bincang santai bersama Coach Riphan dan Mamat Al-Katiri, Tisha mengaku tidak mudah meyakinkan STY. Oh ya, pasti gak lah langsung mau melatih Timnas Indonesia, ujarnya. Tisha menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan bukan sekedar menawarkan pekerjaan secara langsung, melainkan dengan cara yang menghargai dan etis. Tidak langsung saja kita mengatakan orang miskin, mau ini tidak, ya tidak seperti itu, kata dia. Lebih dari itu, Tisha menekankan bahwa kunci utama adalah menyelaraskan visi pembangunan sepak bola antara PSSI dan pelatih. Kalau mencari tim yang mau bergabung dengan kita, cara membangun sepak bola, timnya seperti apa, visinya sama atau tidak, jelasnya. Setelah menemukan kesamaan visi, Tisha membiarkan STY berpikir sendiri sebelum memutuskan. Untuk menunjukkan komitmen serius, Tisha mengaktifkan jaringan internasionalnya dan menghubungi STY secara intens. Saya cukup ngotot dalam menghubungi, semua jalur saya hubungi juga seperti itu, tuturnya. Meski begitu, ia juga menyimpan resep rahasia yang tidak diungkapkan demi menjaga keistimewaannya.
Upaya Tisha tidak berjalan sendiri. Dukungan penuh datang dari Ketua Umum PSSI Mochamat Iriawan dan jajaran Exco. Pak Iwan Bule, jajaran Exco juga kita jadikan pertemuan, dia juga senang. Jadi seluruhnya turut serta dalam negosiasi dan penyamaan visi itu, ungkapnya. Kini, 5 tahun setelah resmi melatih Timnas Indonesia sejak 28 Desember 2019, kiprah Pasteye terbukti berbuah manis. Dia membawa Garuda menembus babak penting dan membangun generasi muda berbakat. Saya berharap masa depannya akan lebih baik, tutup Tisha penuh harap. Bagaimana menurut kamu peran Ratu Tisha dalam membawa Shin Tae-yong ke Indonesia? Apakah pendekatan yang berbasis visi seperti ini memang kunci sukses jangka panjang sepak bola kita? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia siap menatap tantangan besar di fase keempat Zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 8–14 Oktober mendatang. Meskipun jadwal resmi pertandingan belum ditentukan karena drawing baru digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, antusiasme publik sepak bola tanah air sudah terasa menggema. Dari 6 tim yang lolos ke fase ini, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia, hanya 2 tim terbaik juara grup yang akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. 2 tim lainnya, runner-up grup, akan berjuang lewat jalur play-off, maka setiap pertandingan akan sangat menentukan. Dalam 4 pertandingan terakhir di bawah pelatih anyar Patrick Kluivert, terlihat ada kecenderungan formasi yang mulai jadi andalan. 3 bek sejajar. Kluivert hanya sekali menurunkan formasi 4 bek saat melawan Australia, selebihnya ia mempercayakan skema 3-4-3 atau turunannya. Jika pola ini kembali dipakai, maka kombinasi 3 bek tangguh seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama. Ketiganya tampil solid dan mampu menjaga kestabilan lini belakang, serta sudah membawa Timnas Indonesia meraih 2 kemenangan. Untuk posisi wingback, nama Kevin Dix di sisi kanan dan Calvin Verdonk di sisi kiri hampir tidak tergantikan. Keduanya tidak hanya kuat bertahan, tapi juga aktif membantu serangan lewat overlapping dan crossing yang akurat. Jika formasi 3-4-3 dipakai, maka 2 slot gelandang sentral akan menjadi krusial. Saat ini, duet Tom Hai dan Joey Pelupessy menjadi opsi paling kuat. Hai mampu mengatur tempo dan distribusi bola, sementara Pelupessy memberi stabilitas dan kekuatan fisik di lini tengah. Lini serang pun tak kalah menarik. Kombinasi Ragnar Oratmangguen, Ole Romeni, dan Marcelino Ferdinand berpeluang menjadi trisula maut Garuda. Marcelino bisa berperan sebagai false nine atau gelandang serang yang bebas bergerak, sementara Ragnar dan Romeni lebih agresif dalam mengeksploitasi ruang di sisi sayap maupun kotak penalti lawan. Namun, pelatih sekelas Patrick Kluivert tentu tak kaku pada satu formasi saja. Ia bisa saja beralih ke 3-5-2 atau 3-4-2-1, tergantung lawan yang dihadapi. Jika ingin menambah kepadatan lini tengah, nama seperti Ricky Kambuaya atau Yakob Sayuri bisa dimasukkan untuk menyeimbangkan permainan. Sementara itu, di posisi penjaga gawang, persaingan sengit masih terjadi antara Marten Paes dan Emil Audero Mulyadi. Keduanya tampil mengesankan saat diberi kesempatan, dan Kluivert bisa jadi akan menilai berdasarkan kesiapan terakhir menjelang laga Oktober nanti. Nama-nama lain seperti Miss Hilgers, Dean James, dan Egy Maulana Fikri juga berpotensi menjadi pembeda, tergantung dari form dan strategi yang dibutuhkan dalam setiap pertandingan. Pertanyaannya sekarang, formasi seperti apa yang paling ideal untuk Garuda di fase krusial ini? Apakah kamu setuju dengan pilihan formasi 3-4-3 yang sudah cukup teruji?
Atau kamu punya pandangan lain? Bagaimana menurutmu? Siapa pemain yang wajib dimainkan di starting 11 nanti? Yuk bagikan komentarmu. Kita diskusi bareng soal strategi terbaik demi mengantarkan timnas Indonesia terbang ke Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang dari skuad timnas Indonesia, terutama bagi para pendukung yang sudah menanti kehadiran kembali Ragnar Oratmangoen. Pemain naturalisasi berusia 27 tahun itu yang sempat absen di 2 pertandingan penting di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kini dikabarkan telah pulih dari cedera dan kembali berlatih bersama klubnya, FCV Dender. Kekhawatiran sempat meliputi pelatih Patrick Kluivert dan tim medis setelah Oratmangoen harus menepi cukup lama, hampir 3 bulan tanpa tampil di lapangan. Absennya Ragnar kala itu memang sangat terasa, mengingat peran pentingnya dalam memperkuat lini serang Garuda dan kemampuan teknisnya yang mampu membuka ruang serta menciptakan peluang. Namun kini, melalui unggahan di akun Instagram resmi klubnya, @FCVDender, terlihat Ragnar Oratmangoen sudah kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Dalam sejumlah foto, tampak sosok yang akrab disapa Wak Haji itu tersenyum sambil menjalani sesi latihan ringan. FCVDender menjelaskan bahwa Ragnar sebelumnya terjangkit sebuah jenis virus, meskipun mereka tak mengungkapkan detail penyakit tersebut. Kembalinya Ragnar membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tampil lebih tajam di babak keempat kualifikasi yang akan digelar Oktober mendatang. Harapan pun menguat bahwa ia bisa kembali memperkuat Garuda dan memperbesar peluang Indonesia menembus sejarah baru lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih dari sekadar pemain, Ragnar dan pandangan jujurnya soal toleransi. Tak hanya kiprahnya di atas lapangan yang menarik perhatian, Ragnar Oratmangoen juga sempat mencuri perhatian publik lewat pernyataannya yang jujur dan menyentuh hati tentang perbedaan budaya antara Indonesia dan Belanda. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Soccer77, ia mengungkapkan kenyamanan spiritual yang ia rasakan selama berada di Indonesia. Di saat mereka melihat kita, bisa saja mereka berpikir yang bukan-bukan. Sementara saya di sini bisa bebas mendengarkan azan setiap kali saya keluar, ucap Ragnar. Sebagai seorang Muslim yang tinggal lama di Belanda, Ragnar mengaku tidak selalu merasa nyaman dengan norma sosial di sana. Di sini, Indonesia sangat baik, lebih baik dan juga menyenangkan. Bahkan di sini juga kita tidak akan dihakimi dengan apa yang kita percaya. Lanjutnya. Dalam sesi tanya-jawab bersama sang host, Mamat, Ragnar membandingkan pengalaman spiritualnya di 2 negara. Indonesia mayoritas beragama Islam dan bagaimana pandangan kamu jika dibandingkan dengan Eropa? Tanya Mamat. Sebenarnya tidak begitu sulit di Belanda, namun kamu tidak akan sebebas yang diinginkan, jawab Ragnar. Sebab mereka orang Belanda sangat mudah menjudge atau menghakimi orang lain, berbeda dengan saya Indonesia. Tegas pemain yang juga pernah membela klub-klub Belanda seperti Groningen dan NEC Nijmegen. Pernyataan ini tak hanya memperlihatkan sisi personal dari Ragnar, tetapi juga memperkuat ikatan emosionalnya dengan Indonesia. Tak heran jika banyak penggemar menyebutnya sebagai sosok yang cepat beradaptasi dan benar-benar mencintai negeri ini. Nah, bagaimana menurut kamu Sobat Garuda? Apakah kembalinya Ragnar Oratmangoen akan jadi pembeda di babak keempat nanti? Dan bagaimana kamu melihat pandangan jujur Ragnar tentang toleransi di Indonesia dan Eropa? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu juga merasa Ragnar adalah bukti bahwa Indonesia bisa menjadi rumah yang nyaman bukan hanya untuk warga lokal, tapi juga bagi mereka yang datang dari jauh dan memilih merah putih?
Gairah sepak bola Indonesia kembali menyala menjelang bergulirnya Piala AFF U23 2025 di mana Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Harapan dan optimisme mengiringi langkah Garuda Muda yang kini diasuh oleh pelatih asal Belanda, Gerald van den Berg. Sorotan semakin tajam ketika pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, terang-terangan menjagokan Indonesia sebagai kandidat kuat juara. Bukan tanpa alasan Kim menjagokan Indonesia, selain akan tampil di hadapan pendukung sendiri, skuad Garuda dinilai memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik dan kecepatan, dua elemen vital yang sangat dibutuhkan di turnamen seintens Piala AFF U23. Namun menariknya, sanjungan tersebut tidak membuat Gerald van den Berg silau. Alih-alih merasa tertekan atau terbebani, sang pelatih justru memilih sikap tenang. Saya tidak berkata apa-apa tentang itu. Apa yang bisa saya lakukan dengan hal ini? Kita harus mulai dengan memenangkan permainan untuk mencapai final, ujar van den Berg dengan nada tenang namun penuh makna. Dan jika kita tidak menang, kita akan tersingkir. Lanjutnya, menegaskan bahwa pujian tidak ada artinya tanpa hasil nyata. Sikap tegas van den Berg seolah menjadi tamparan halus bagi euforia berlebihan. Ia membawa pesan penting bagi publik sepak bola tanah air bahwa pertandingan harus dimenangkan satu persatu, bukan sekedar dijagokan di atas kertas. Sebagai mantan pesepak bola yang pernah merasakan atmosfer kompetisi level tertinggi, van den Berg tahu betul bahwa kemenangan tak bisa dijamin hanya dengan opini. Jadi, semua orang bisa berkata, saya sudah memainkan banyak permainan sebelumnya, tapi jika kita kalah, kita akan tersingkir. Jadi, kita harus menang setiap permainan, tuturnya, menekankan pentingnya fokus dan konsistensi dalam setiap laga. Baginya, tak ada gunanya memikirkan siapa lawan yang akan dihadapi. Fokus utama adalah kesiapan timnya sendiri, bukan asumsi atau spekulasi dari luar. Saya tidak peduli dengan siapa yang jadi lawan kita. Jika kita kalah, kita akan tersingkir. Jadi fokus harus di sana. Dan semua orang akan berkata, tapi saya tidak peduli. Karena saya harus bersiap-siap dengan tim saya sendiri. Tegas van den Berg membuktikan bahwa persiapan internal jauh lebih penting ketimbang komentar eksternal. Ketenangan dan ketegasan van den Berg menjadi modal psikologis penting bagi timnas Indonesia U23. Alih-alih larut dalam euforia, ia memilih membawa tim ini dengan kepala dingin, penuh perhitungan, dan mental kompetitif yang siap menghadapi siapapun. Lalu, bagaimana menurut kamu, pecinta sepak bola Indonesia? Apakah sikap tenang dan realistis Gerald van den Berg ini menjadi kekuatan tersembunyi bagi Garuda Muda? Atau kamu merasa seharusnya Indonesia mulai percaya diri untuk mengejar gelar juara di kandang sendiri? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Optimiskah kamu dengan peluang timnas U23 di Piala AFF kali ini?